Banyak sudah pengalaman yang dilalui karena usia 59 tahun bukanlah usia yang pendek. Ini membuktikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat kredibel. Dalam perjalanannya kita tahu bahwa sudah banyak yang dilalui, baik itu masa-masa sulit maupun masa-masa jaya sepanjang 59 tahun. Saat ini kita masuk ke dalam suatu keadaan yang sangat sulit. Sebetulnya sebelumnya juga situasinya memang sudah sulit ya. Kita tahu ekonomi beberapa tahun terakhir ini sudah cenderung tidak bertumbuh. Di pasar otomotif di Indonesia beberapa tahun terakhir ini tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhannya sudah datar. Tahun lalu saja pasar sudah mengalami penurunan yang telah mengakibatkan penjualan kita juga mengalami penurunan. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kepada semua tim New Ratna Motor dan Asmoko Group. Dalam situasi yang sulit pada tahun lalu, kita masih bisa berhasil mengangkat market share kita. Tapi saat ini situasinya sangat sulit, ditambah lagi dengan serangan virus COVID-19, dunia merasakan deritanya saat ini. Kita tidak tahu siklus ini sampai kapan, tetapi pasti akan berakhir. Ini pasti. Mungkin nantinya setelah manusia berubah, habit kita semua berubah. Kejadian ini mengajarkan kita dan menuntut kita untuk merubah habits kita, untuk merubah cara kerja kita. Perubahan itu pasti akan terjadi mulai dari tingkat negara, begitupun di industri. Industri ada yang akan naik, ada juga industri yang akan turun. Misalnya industri digital, online bisnis pasti akan bertumbuh ke depannya lebih cepat lagi. Sedangkan retailer mungkin akan semakin tenggelam. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan yang waspada, yang mau berubah, maka dia akan bertumbuh, akan naik kelas. Tetapi perusahaan yang tidur manajemennya, maka perusahaan ini tidak pelak lagi, kita percaya akan tenggelam. Ada yang naik sebagai pemenang, ada pula yang turun kelas atau bahkan tenggelam. Sekarang ini masanya adalah masa kita menjalani ujian. Jangan sampai kita semua tim dari New Ratna Motor dan Asmoko Group, kita tidak suka dengan ujian ini, tetapi kita maunya naik kelas. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Setelah siklus ini berakhir, di mana posisi kita? Kita akan menjadi kuat, kita akan naik kelas, kita memperkuat posisi kita sebagai leader di pasar, atau sebaliknya akan kita tenggelam. Kita tahu di masa sesulit apapun, di samping ancaman selalu ada peluang. Tergantung pada pilihan kita. Kita mau cepat berubah, beradaptasi, atau kita mau diam. Bagaimana kita bisa survive, bahkan untuk menjadi pemenang. Kita tentu harus berubah, berbenah, mengubah cara kerja kita. Berubah ke dalam maupun keluar. Ke dalam bagaimana kita membuat kita lebih efisien, lebih produktif. Kemudian keluar kita juga harus lebih tajam mencari peluang. Tinggal siapa yang mampu menemukan dan memanfaatkan peluang ini akan eksis atau terus bertumbuh. Selama ini misalnya kita populer dengan program kita mapping area sales. Ya, mapping area itu sebetulnya salah satu saja dari segmentasi, yaitu segmentasi by geografi. Tetapi segmentasi itu banyak sekali, kita bisa lebih detail lagi
bisa demografi. Kalau geografi kita mengelompokkan customer berdasarkan wilayah-wilayah. Secara demografi kita mengelompokkan customer itu berdasar kelompok-kelompok umur. Bisa juga kita mengelompokkan berdasarkan daya beli, berdasarkan profesi, berdasarkan waktu belinya, dan buying behavior-nya mereka. Banyak cara kita untuk mengelompokkan customer ini, dan kita harus bisa melihat di mana yang ada peluang. Kalau dulu banyak sekali kita tidak care terhadap customer kita. Kita tidak care terhadap database kita. Sekarang kita harus berubah. Database adalah aset yang sangat berharga. Dalam kondisi seperti sekarang ini dan mungkin juga ke depannya, kita harus banyak berubah, kita harus banyak menggunakan fasilitas online, digitalisasi, dan yang paling gampang adalah memakai database. Dan sekaranglah waktunya kita berbuat sesuatu agar kita bisa intim dengan customer kita masing-masing. Dalam situasi seperti sekarang ini, peran seorang manajer, peran seorang leader, peran seorang kepala itu sangat dibutuhkan, sangat menentukan. Bagaimana kita bisa menggerakkan anak buah kita ini untuk bergerak. Begitu juga di cabang. Ada kepala cabang, ada kepala bengkel, ada kepala seksi, dan seterusnya. Dan kita tidak hanya sebagai seorang kepala, tapi kita harus menjadi seorang leader. Kita harus mampu melit tim kita. Kita harus menjadi seorang manajer yang mampu memanage timnya kita untuk mencapai tujuan dan visi daripada unitnya kita. Saya hanya ingin melalui kesempatan ini membuka pikiran kita semua, mengajak kita semua untuk bersemangat dalam situasi seperti ini, untuk berubah, untuk bekerja keras. Mari kita samakan tujuan dan visi kita untuk keluar sebagai pemenang, untuk naik kelas pada saatnya nanti. Saya yakin kalau kita mau berupaya bekerja sama sebagai satu teamwork cabang dan HO, kita fokus berpikir, maka kita akan seperti teleskop. Teleskop itu kita lihat, set fokusnya untuk jarak yang jauh, juga untuk jarak yang dekat dengan jelas. Jadi artinya kita bisa melihat problem yang dekat dan problem yang jauh pun dengan jelas. Sehingga kita tahu jalan apa yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan kita. Jangan sampai kita sebagai leader, sebagai kepala, sebagai manajer, bagaikan seorang yang buta. Kalau seorang leader buta, mau dibawa kemana tim?